Halo, hari ini aku lagi mau buat gulai daging ini. Kalau yang masih ada daging kurban, yuk kita buat sama-sama. Nah, di sini aku udah siapin. Ini udah ada tulang, daging sama bagian lainnya. Nah, biasanya kan kalau daging kurban kayak gitu ya di mix. Nah, ini dicuci bersih. Kalau yang masih ada di kulkas dikeluarin, langsung dicuci ya. Nah, ini kalau udah dicuci bersih kayak gini, kalian juga rebus airnya ya. Nah, ini aku udah siapin rebusan air, kemudian aku biar si baunya hilang tuh pakai daun jeruk, terus pakai jahe sama 2 siung bawang putih. Nah, kalau kalian ada daun salam juga silahkan masukin. Nah, kemudian dimasukin aja, kemudian kita masak sekitar 1 jam kalau aku ya. Pokoknya sampai dia empuk. Nah, untuk selanjutnya kalau bumbu halusnya di sini aku pakai bawang merah. Nah, kemudian bawang putih ya biasa, sama 1 ruas jahe, ini cabai merah. Nah, di sini aku nggak ada cabai merah besar, jadi aku pakai yang kecil-kecil aja. Kemudian kasih air ataupun minyak, terus dihalusin ya. Nah, ini chopper sampai halus. Nah, ini kayak gini ya penampilannya. Nah, untuk bahan aromaterapiknya di sini aku pakai buah pala. Ini aku pakai setengah buah, kemudian salam, kayu manis, ini star anis atau bunga lawang, kardamom atau kapulaga sama cengkeh, kayu manis. Kemudian di sini aku pakai lengkuas juga daun jeruk ya. Nah, kalau kalian mau pakai serai silahkan. Nah, ini kalau buah palanya nanti aku, nah ini diparut ataupun diulek silahkan ya. Kalau aku diiris saja pakai pisau. Nah, untuk santannya sekitar 1500 ml. Kemudian ini siapkan minyak panas. Kemudian bumbu halusnya ditumis sampai dia wangi, sampai dia nggak bau langu pokoknya. Nah, ini masak bumbunya tuh harus bener-bener wangi, harus bener-bener matang ya, biar nanti dia tahan lama meskipun pakai santan. Nah, ini dimasukin aja kalau udah setengah jalan atau setengah matang si bahan aromaterapiknya ya. Kemudian diaduk-aduk aja terus. Nah, itu kita tumis. Kemudian di sini aku tambahin sekitar 1,5 sendok kunyit bubuk, biar nanti warnanya makin cakep, sama ketumbar ya, sekitar 1 sendok teh lebih. Nah, ini kayak gini. Kalau kalian pakai lada silahkan. Kalau di sini aku nggak pakai, jadi kalian boleh pakai atau enggak juga. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai dia agak kering, si airnya menguap, terus si pecah minyaknya. Nah, itu udah tandanya mateng. Nah, di sini aku nggak pakai kemiri, soalnya nanti aku pakai santan. Jadi kalau ajaran ibu aku tuh kalau pakai santan itu nggak pakai kemiri. Kalau pakai kemiri nggak usah pakai santan, gitu aja sih. Nah, ini kuncinya kayak gini ya. Nah, kemudian ditambahin aja si santannya, tuangin semuanya. Nah, perlahan aja, kemudian diaduk. Nah, ini kunci dan tips buat si santannya gak pecah, itu diaduk perlahan di api yang sedang aja ya. Nah, ini aduk-aduk terus, kemudian jaga apinya. Nah, ini si dagingnya udah sekitar 1 jam, ini udah matang, tinggal dimatiin aja ya. Kemudian diangkat gitu. Kalau kalian mau cuci silahkan. Nah, ini balik lagi ke gulai kuahnya. Nah, ini kalau udah kayak berbusa kayak gini, udah si santannya nggak pecah, ini dimasukin aja ya. Nah, kemudian diaduk-aduk aja perlahan. Nah, diaduk-aduk aja kayak gini. Nah, kemudian di sini aku tambahin sekitar 2 sendok air asam jawa yang udah dilarutin. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja ya, supaya dia makin empuk, makin meresap gitu. Nah, ini diaduk-aduk aja ya, karena nanti kita tunggu sampai belebok-belebok ini. Nah, ini udah mateng. Kemudian untuk bumbu penyedapnya sendiri aku pakai kaldu ayam, terus garam sekitar 1,5 sendok teh, pakai micin sedikit. Nah, ini gula merah aku pakai sama gula putih sedikit gitu. Jadi kalau tingkat kemanisan kalian sesuaiin aja sama karakter lidah kalian. Nah, ini kayak gini. Garamnya jangan terlalu banyak, nanti juga dari si kelapanya juga agak gurih gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian ini pakai MSG ya, yang tadi aku udah sebutin juga. Kalau kalian gak suka boleh di skip ya, karena santan tuh udah gurih. Tapi di sini aku pakainya sedikit aja. Nah, kita tunggu sampai dia sedikit surut. Nah, kalau udah kayak gini kalian boleh tinggal kemudian aduk sekali, karena si santannya udah gak pecah ya, udah bagus. Nah, kayak gini diaduk-aduk sekali, terus apinya jaga, jadi jangan terlalu besar juga. Kataku bilang jadi sedang aja. Nah, ini udah siap disajiin, bumbunya udah meresap ke daging, udah wangi banget, udah lekoh banget sih warnanya, udah cantik ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal dituang ke mangkok saji dan siapin goreng bawang untuk taburannya.
Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video dan resep. See you next video. Happy cooking.